Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian daerah Kalimantan Barat ini menangkap sindikat pemerasan terhadap seorang anggota DPRD Kabupaten Sambas dengan modus rekaman video asusila. Ya pemirsa, inilah 4 orang yang ditangkap aparat akibat memeras B, seorang anggota DPRD Sambas. Mereka adalah G, D, R, dan A. Otak dari pemerasan ini adalah G. Modusnya adalah menyuruh rekannya, ini sesama penghuni lapas, untuk menghubungi korban. Kemudian para tersangka ini mengajak korban untuk melakukan perbuatan tidak senonoh melalui video call yang direkam. Video tersebut yang kemudian dijadikan alat untuk pemerasan pemirsa. Akhirnya keempat orang tersebut ditangkap aparat akibat melakukan pemerasan. Untuk memperbarui informasi ini langsung saja saya tanyakan kepada Kombes Pol Doni Charles yang merupakan Kabid Humas Polda Kalbar. Selamat malam Pak Doni. Ya, selamat malam. Ya Pak Doni, bisa dijelaskan ini bagaimana kemudian aparat bisa bekerja hingga menangkap 4 orang Pak terkait pemerasan video asusila melibatkan anggota DPRD, seperti apa? Ya, jadi kasus ini berawal dari laporan korban ke Polres setempat bahwa ada pelaku pemerasan yang mengancam akan menyebarluaskan video yang berisi konten tidak senonoh antara korban dan seorang perempuan tanpa busana yang direkam melalui video call. Berbekal informasi itu, tim dari Polres Sambas dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat mengamankan seseorang yang menguasai HP yang dipakai untuk menghubungi korban. Ternyata yang kita amankan ini tidak mengakui perbuatannya, walaupun yang bersangkutan baru saja keluar dari lapas Pontianak. Namun pengakuannya bahwa HP tersebut pernah digunakan oleh temannya ketika yang bersangkutan masih berada di lapas. Kemudian tim bergerak cepat ke lapas, menemui orang yang dimaksud, dan ternyata benar bahwa yang bersangkutan itu adalah otak dari pelaku pemerasan ini. Pengakuannya ternyata yang bersangkutan tidak bekerja sendiri. Dia bekerja juga dengan orang lain sesama penghuni lapas. Orang lain ini diminta untuk menghubungi korban melalui video call. Dia berpura-pura menjadi seorang perempuan sambil menampilkan video wanita sur tanpa busana. Kemudian pelaku yang berpura-pura sebagai perempuan ini merayu korban dengan meminta korban melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Akhirnya korban terpancing. Dia menampilkan bagian-bagian sensitif dari korban, kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak pantas lainnya. Namun sayangnya semua peristiwa itu direkam secara online oleh pelaku. Berbekal video itulah akhirnya pelaku dengan leluasa melakukan pemerasan terhadap korban. Pemerasan awalnya dengan mengancam akan menyebarluaskan, awalnya tidak digubris oleh korban. Namun setelah video itu diupload di media sosial, akhirnya korban mentransfer sejumlah uang, tepatnya 4 juta, ke rekening milik salah satu penghuni lapas lainnya. Namun ternyata pemerasan itu tidak sampai di situ saja. Berulang kali tetap korban ini diminta. Gerah dengan perlakuan ini, akhirnya korban memberanikan diri melaporkan ke Polres Sambas. Dari laporan itulah kita mengungkap. Dari peristiwa ini kami melakukan pengamanan atau menindak 4 orang, di mana 3 orangnya itu penghuni lapas, sedangkan 1 orang yang berperan sebagai pengupload video di media sosial. Demikian, Mas. Oke, Pak Doni, tapi sebenarnya salah satu tersangka ini memang punya hubungan atau kenal baik dengan korban, seperti apa? Kenapa mau kemudian membuat video tersebut?
Ya, sebetulnya ini sudah dihubungi ya, karena menurut yang kami tahu bahwa mereka mencari korban ini sebetulnya secara random. Di samping itu juga kita ketahui bersama bahwa data-data pribadi berupa handphone itu sistem pengamanan kita tidak bagus. Nah, karena itulah jadi begitu mudah pejabat-pejabat itu dihubungi gitu. Dan kebetulan secara random dapatlah ini, kemudian karena peak profile-nya seorang perempuan yang memang dibuat sengaja menarik, ya akhirnya terpancinglah pihak korban untuk melakukan video call. Demikian, Mbak. Oke Pak, ancaman hukuman untuk pelaku atau pasal yang dikenakan untuk pelaku ini seperti apa? Ya, kita gunakan Undang-Undang ITE pasal 45, itu ancamannya 6 tahun dengan denda 1 miliar, Mas. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Doni Charles, yang merupakan Kabid Humas Polda Kalbar. Terima kasih atas waktunya.